Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang rumus-rumus dasar yang sederhana di dalam Microsoft Excel. Seperti ada rumus sum, kemudian min, max, kemudian ada average, count, counter, kemudian count if, dan logika if. Bagaimana detail penggunaan rumus-rumus ini? Saksikan terus video ini. Mencoba mempraktekkan bagaimana penerapan dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Pertama-tama kita buat dulu daftar tabel ya, karena Excel selalu bekerja dengan sebuah data yang berada di dalam sebuah tabel. Kita beri judul dulu. Saya mencoba membuat tabel daftar nilai mata pelajaran komputer. Kemudian isi tabel, di sini nanti ada nama, ada jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan seperti ini. Kemudian ada nilai. Nilai itu biasanya terdiri dari beberapa nilai, jadi kita anggap ada 2 nilai seperti ini. Kemudian ada total nilai, kemudian ada rata-rata. Di sini saya beri lagi tambahan keterangan. Nah, kita sudah mempunyai beberapa kolom untuk membentuk sebuah tabel. Sekarang kita tinggal menatanya. Nama, jadi kalau ini kita buat sebuah tabel diperlukan garis ya, garis atau border. Kita blok dulu sebatas apa tabel kita, kemudian pilih border di sini, kita pilih all border biar semuanya mendapatkan garis pembatasnya. Nah, yang terbentuk seperti ini awalnya. Kita akan melakukan edit biar rapi ya tabelnya. Nama agar sejajar dengan angka 1 dan 2, nilai 1 dan 2 ini harus kita tata. Kita jadikan satu sel saja dengan cara blok 2 sel ini, kemudian pilih match center. Kemudian yang jenis kelamin juga sama. Nilai ini harusnya membawahi nilai 1 dan 2, maka ini untuk di mergernya ini 2 sel ke arah samping atau horizontal, di blok saja seperti ini, kemudian di match and center. Nah, yang menarik di sini, bagaimana dengan total nilai yang terpotong? Pada materi sebelumnya kolom perlu dilebarkan, tapi
untuk hanya sekedar nilai, hanya butuh beberapa digit saja di sini. Jika kita lebarkan maka tempatnya terlalu luas. Kita hanya perlu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya pada jenis kelamin dan nama ataupun nilai. Kemudian di sini kita blok sama ya. Kemudian match center. Di atasnya ada perintah wrap text. Perhatikan efeknya jika saya memberikan perintah ini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan lebar kolom yang ada. Jadi langsung pindah ke bawahnya tulisan yang panjang. Sama kita lakukan, blok untuk rata-rata, match center dulu, kemudian pilih wrap text. Dia akan menyesuaikan. Untuk keterangan tidak mungkin terpotong seperti ini ya, karena ini terdiri dari 2 kata, maka keterangan ini ya mungkin kita lebarkan saja. Seperti ini, hanya agar terjadi satu sel maka perlu kita match and center seperti ini. Kita lakukan editing lagi agar lebih rapi. Kita blok seperti ini, taruh di tengah. Nah, dia akan berada di tengah sel, sama mungkin dengan yang keterangan, taruh di tengah sel. Perhatikan ciri dari data yang isinya berupa teks dan angka. Jika awalnya tadi data yang kita inputkan berupa teks seperti ini, maka dia akan berada di sebelah kiri. Ini tandanya data yang ada di dalam sel berupa teks. Sementara kalau dia berupa angka, defaultnya dia selalu berada di sebelah kanan. Oke, saya lanjut. Mungkin biar rapi ini saya taruh tengah juga bisa ini. Seperti ini. Oke, kita coba mulai isi nama. Ini, jika merasa terlalu lebar, kita klik 2 kali. Itu trik pada video saya sebelumnya. Seperti ini, tinggal kita pilih ini ya, gendernya. Oke. Ya. Kemudian angka. Acak saja. Ya. Kemudian kita perlu data, mungkin di sini jumlah nilai. Kita terapkan rumus-rumus yang sebelumnya. Nilai minimal, nilai maksimal, kemudian nanti ada kita menerapkan rumus count ya. Ada lagi count A, kemudian count if. Seperti ini. Kemudian nanti saya coba memberi ya, nanti kita isi keterangan nanti ya. Sekarang biar lebih jelas mungkin saya blok saja biar beda warnanya. Seperti ini. Ya, jadi kalau mau mewarnain yang ini ya, pakai fill color. Sebelumnya kita coba border saja dulu ya, biar kelihatan batasnya. Nah, ini kan mengganggu. Maka kita match saja. Satu. Seperti ini, biar kelihatan bedanya. Nah, datanya begini. Oke, saya lanjutkan. Untuk total nilai, rumusnya adalah menggunakan sum atau sum ya tulisannya. Kemudian kita mulai, selalu rumus dimulai dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketik rumusnya. Setelah mengetikkan rumus, ini SUM atau sum, kemudian buka kurung. Kemudian blok data yang ingin dijumlahkan, langsung saja, sehingga membentuk range atau kumpulan dari sel ya. Kemudian tutup kurung. Kenapa kalau ditutup kurung? Nah, ini tadi pasangannya harus ada. Setelah ada buka kurung harus ditutup, tanda mengakhiri sebuah instruksi.
kemudian enter. Seperti ini. Saya lanjutkan untuk data di bawahnya. Saya ulangi, sama dengan sum buka kurung, kemudian blok di sini. Nah, istimewanya Excel, kita tidak perlu berulang-ulang sebenarnya ya dalam mengetikkan rumusnya. Cukup satu kali. Saya coba hapus yang kedua. Cukup kita ketikkan satu kali, kemudian kita tarik seperti ini. Tahan, geser. Nah, dia akan otomatis menghitung. Inilah keistimewaan dari Excel, lebih praktis dan memang Excel diperuntukkan untuk pengolahan angka. Rumus yang pertama sudah, kemudian untuk rata-rata. Rata-rata menggunakan rumus average. Seperti biasa, sama dengan ketikkan rumusnya atau kodenya, buka kurung, data yang ada yang akan diakumulasikan seperti ini, tutup kurung, enter. Kemudian satu kali saja mengetikkan rumus, klik di data yang sudah ada, tahan, geser ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang yang bagian bawah. Ya, bagian bawah kita coba beri keterangan. Untuk jumlah dari total keseluruhan sama dengan gunakan lagi rumus ini, kemudian blok. Nah, sorot, kemudian tutup kurung, enter. Ya, berikutnya nilai min. Nah, ini rumus yang baru lagi, sama dengan min untuk mengetahui nilai terendah. Buka kurung, dari data yang ada disorot, kemudian tutup kurung. Nah, benarkah nilai yang ada di sini nanti, ini mumpung datanya sedikit ya, jadi kita bisa mendeteksi ya, biar kelihatan bedanya. Nilai max sama dengan max, kemudian buka kurung, data yang ada disorot kembali, tutup kurung. Kemudian count. Count ini untuk menjumlahkan data, tapi bukan seperti rumus yang ini ya, memakai sum ini enggak. Count ini menjumlahkan data, jadi berapa item yang ada di sini. Mumpung ini datanya cuma sedikit, kita bisa hitung secara manual sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi seandainya data yang banyak, kita kan tidak mungkin menghitung satu persatu, maka gunakan count. Nanti di bawahnya ada count A, ditambahin gitu ya. Count ini menghitung data yang sifatnya angka, jadi dia memang hanya bisa digunakan untuk data-data yang berupa angka. Sama dengan count, buka kurung, di blok saja seperti ini, tutup kurung. Nah, ini sejumlah 5 item di sini. Kemudian yang count A, kalau tadi angka, ini dikhususkan untuk yang berupa teks. Jadi seperti ini ya, untuk nama, kemudian jenis kelamin, ini yang bisa menjumlahkan adalah rumus ini. Berapa item di situ? Sama dengan ketikkan rumusnya, buka kurung, selanjutnya blok data yang ada, yang teks ya, tutup kurung, enter. Nah, dia akan menjumlahkan seperti ini. Kemudian yang count if, sama, dia juga menjumlahkan data yang ada, tapi dia memiliki kriteria, ada syaratnya. Saya mencoba di sini membuat count if. Oke, kita pakai formula bar ya biar agak jelas. Menghitung misalnya data siswa perempuan. Saya kasih kode saja biar ada bedanya, seperti ini, P. Kemudian nanti sama, teks juga bisa loh ya, dikopikan atau di paste ke bawah, dipaste ke bawah, seperti ini. Nah, nanti juga sama, kita berikan tempat, tapi ini saya ganti L ya, untuk mengetahui berapa jumlah siswa laki-laki. Jadi ada syaratnya, jumlah data tapi bersyarat dia harus P.
jumlah data, dia bersyarat harus L, seperti itu. Sama dengan count if. Buka kurung, perhatikan pada saat kita mengetikkan rumus sebenarnya sudah muncul ini. Ada range kriteria, sudah ada clue-nya di sini. Range-nya kita blok semuanya seperti ini. Kemudian titik koma, perlu diperhatikan untuk beberapa komputer mungkin akan gagal memakai titik koma sebagai pembatas pernyataan ya. Kalau memang tidak bisa dan terjadi error pada penulisan rumus, coba titik komanya itu kalian ganti dengan koma. Jadi memang ada beberapa komputer yang input datanya tidak bisa menggunakan titik koma. Jadi ganti coba dengan koma. Hasilnya akan sama saja nanti. Akan bisa melakukan instruksi yang ada. Kemudian saya lanjutkan, dia butuh kriteria di sini. Apa yang akan dijumlahkan? Data seperti apa kriterianya? Maka gunakan tanda petik P. Saya ingin mengetahui berapa jumlah P di sini. Jika sudah selesai, tutup kurung. Seperti biasa, buka kurung harus ada pasangannya tutup kurung. Oke, enter. Lakukan hal yang sama untuk yang L, sama dengan count if, buka kurung, blok data yang ada, kemudian titik koma, persyaratannya adalah L, tutup kurung, enter. Lihat ya, sekarang kita buktikan benarkah jumlah data yang berupa angka di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, betul. Jumlah data yang berupa teks ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, betul. Kemudian jumlah data dengan persyaratan bahwa dia adalah perempuan atau P di sini dihitungnya oleh Excel ada 3, kita lihat 1, 2, 3. Sementara yang L ada 2, 1, 2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian, cara praktis ini seperti yang kita terapkan pada penjumlahan, cukup 1 kali rumus kemudian bisa ditarik ke bawah sehingga otomatis Excel akan menjumlahkan semua data yang ada sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Ini pun kita bisa lakukan untuk kolom yang di sini. Coba ya, kita blok semuanya kemudian kita tarik ke samping. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, dia akan otomatis mengikuti pergeseran kolom. Kodenya kalau ini perhatikan E5 sampai dengan E9. Kemudian kalau di sini F5 sampai dengan F9, benar ya. Kemudian count dia jelas, hanya karena pergeseran data, akhirnya di sini juga akan bergeser. Perhatikan untuk count. Mungkin belum ada masalah di sini ya. Count F5, oke, dia akan menjumlahkan data yang di sampingnya. Kebetulan datanya juga berupa angka, maka dia bisa menjumlahkan. Kemudian yang count A, dia juga bisa untuk menjumlahkan data yang di sebelahnya di F, hanya memang dia membacanya seolah-olah ini adalah teks, gitu ya, untuk count A. Kemudian yang count if, kenapa kok 0? Karena dia bergeser. Tadi untuk data count if yang pertama dengan persyaratan P, dia mengambil data dari kolom B. Karena terjadi pergeseran, dia akan mengambil pada data C. Data C di sini. Maka karena persyaratan tidak sesuai, hasilnya akan 0. Di sini tidak ada persyaratan P, tidak ada persyaratan L sesuai dengan yang permintaan kriteria tadi. Maka hasilnya itu 0. Seperti itu. Berikutnya keterangan. Saya ingin memberikan keterangan rumus logika if, penggunaan if. Persyaratan if saya ingin mengisikan di sini nanti kalau nilainya kurang dari 80 maka dinyatakan remedi. Kalau nilainya lebih dari 80 maka dinyatakan lulus. Bagaimana caranya? Nah, ini pakai rumus if. Ya, rumus if pada materi sebelumnya berisi tentang sama dengan if buka kurung, kemudian sel yang dituju, data yang dituju, pernyataan benar dan pernyataan salah, gitu ya. Kemarin rumusnya pada materi yang sebelumnya.
Kita mulai saja sama dengan if buka kurung. Nah, ini sebenarnya muncul lagi rumusnya. Cluenya ada di sini. Logical testnya adalah sel yang mana yang kita tuju. Jika sel yang dituju nilai datanya kurang dari 80, sebelumnya sudah ada ya, kurang, lebih, tanda lebih, seperti itu harus kita pahami. Maka disimbolkan dengan tanda titik koma atau koma, nanti dinyatakan remedi. Tanda petiknya selalu berpasangan kanan dan kiri. Kemudian dibatasi, jika tidak artinya ada alternatif lain masuk pada pernyataan salah. Jadi pernyataan benar dan salah. Pernyataan benar adalah pernyataan di awal, persyaratan awal. Pernyataan salah bukan berarti data salah. Ini artinya adalah alternatif lainnya, pernyataan lainnya. Sama dengan ya, jika nilai sel yang ada kurang dari 80, maka diberi pernyataan remedi. Selain itu, maka kita masuk pada pernyataan lainnya, kita beri keterangan lulus. Tanda petiknya jangan lupa, kemudian tutup kurung. Enter. Cukup satu kali pembuatan rumus, kita bisa menariknya sampai ke bawah sini. Nah, ini sesuai ya dengan kriteria yang ada. Jadi ada satu anak yang harus remedi di sini, yang lainnya dianggap lulus. Demikian pembelajaran kali ini. Silakan dicoba pada kesempatan kalian yang ada di rumah agar bisa lebih memahami penggunaan rumus yang ada. Terima kasih.